Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung pada Buka Buku edisi ke-10 kali ini yang akan membahas buku kumpulan tulisan dari Mbak Diah Atika Pramono, menuju rumah ayah ya, menuju jalan ke rumah ayah kalau nggak salah. Yang akan dimoderatori langsung oleh Mas Abdul Muhaimin. Sedikit saya perkenalkan, bahwasanya Mas Abdul Muhaimin ini pegiat literasi di Jawa Timur, karena kadang di Malang, kadang di Nganjuk, pokoknya ada di mana-mana. Akhirnya saya sebut aja pegiat literasi yang ada di Jawa Timur gitu kan. Lebih luasnya di Indonesia dan dunia. Mas Muhaimin ini juga cerpenis ya, cerpenis, dan beberapa tulisannya kerap kali dimuat di media massa, cetak ataupun media online. Dan juga nanti kita akan berbincang langsung dengan Mbak Diah Atika yang akan dipandu langsung sama Mas Muhaimin. Kepada Mas Muhaimin, kami persilakan. Monggo. Tes, tes. Jelas ya suara saya? Oke, masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini teman-teman? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat semua ya. Perkenalkan, saya moderator pada sesi diskusi kali ini di buku seri ke-10 yang akan membahas buku karya Diah Atika Pramono yang Jalan Menuju Rumah Ayah, yang merupakan rangkaian dari Festival Indonesia Bahagia. Acara ini diadakan sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui jalan literasi, salah satunya dengan berdiskusi dan membuka wawasan dari kata-kata dan pengalaman para penulis, baca, dan masyarakat luas. Semangat yang diusung adalah meningkatkan kebahagiaan bahwa Indonesia tidak kekurangan akan literasi. Masyarakat dapat memperoleh hak atas literasi yang baik dan terbuka. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Masa Institut, kemudian beritabaru.co, Bubuk Tulis, Perempuan Bergerak, Oase Kopi dan Literasi, dan tentunya toko buku Oase. Nah, ini sebelum kita memulai sesi diskusi pada Buka Buku seri ke-10 ini, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita diskusikan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk selanjutnya saya akan membacakan sedikit testimoni dari buku karya Diah Atika Pramono yang berjudul Jalan Menuju Rumah Ayah, yaitu testimoni yang berasal dari Joni Rahman, Ketua Forum Komunikasi Literatur Indonesia. Ini sepertinya Mas Joni masuk ya di dalam ini ya? Oh iya, ini ada ini yang JR ini kan ya. Ya, selamat datang dan selamat bergabung dengan kita semua. Nanti kita akan membahas tentunya buku yang menarik, yang merupakan buku pertama dari Mbak Diah Atika Pramono. Berikut testimoninya, yaitu membaca puisi-puisi Puan Rinai adalah menjalankan ibadah puisi sebenar-benarnya. Layaknya menikmati semilir angin senja di bawah pohon di tepi sungai, indah dan mengalir damai. Oleh Joni Rahman, Ketua Forum Komunikasi Literatur Indonesia. Nah, sebelumnya, untuk selanjutnya sedikit memperkenalkan Mbak Diah ya. Diah Atika Pramono ini
penulis puisi yang bisa disapa di media sosialnya, yaitu lebih dikenal dengan Puan Rinai, dan juga merupakan pegiat literasi yang ada di Mojokerto, bergiat di komunitas sudut baca Puan yang biasa mengadakan kegiatan, salah satunya yaitu tebar baca. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan ngobrol secara santai dan tentunya membahas tuntas tentang buku Dyah Atika Pramono ini. Oh ya, selanjutnya Mbak Dyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tenang Ya, saja, nggak usah sehat. tegang ini. Kita santai-santai saja. Saya ikut Oke. tegang ini, Mbak. Grogi Mbak Dyah, saya. grogi, kenapa kok grogi? Mbak Dyah di mana sekarang, Mbak? Ini Mojokerto. sudah di rumah, ya, di Mojokerto. Di rumah. Ya, di rumah. Ya, ini nanti kita akan membahas panjang tentang buku yang ini merupakan buku pertama. Iya, benar. Buku pertama. Kelahiran pertama ini. Kelahiran yang pertama. Ya. Buku yang terbit pada tahun 2020 kemarin, Maret. Ini awal pandemi ini ya. Ini awal pandemi. Kenapa kok memilih puisi, Mbak Dyah? Kenapa Yang lain? puisi gitu ya? Boleh cerita sedikit ya ini ya, Cak ya? Boleh cerita sedikit gimana pengalaman? Gini, jadi dulu itu sebenarnya sudah pernah nulis selain puisi sih, kayak novel gitu, terus novel yang keroyokan juga. Pernah juga nulis cerpen. Nulis itu sejak SMA. Sejak SMA sudah mulai terjun di dunia tulis menulis. Nah, tapi ternyata semakin kesini itu lebih ngerasa nyamannya itu pas nulis puisi itu, dapat feel-nya pas di puisi gitu. Jadi akhirnya memutuskan buat terjun ke dunia perpuisian. Mulai nulis puisi itu dari 2017 kalau nggak salah. Mulai nulis puisi yang di buku ini atau secara keseluruhan itu? Kalau ya yang ada di buku ini itu sekitar tahun 2017-an. Mulai nulis intens, mulai belajar benar-benar mulai belajar puisi itu 2017. Tuh. Jadi sebelumnya juga sudah nulis cerpen, bahkan novel ya? Pernah juga, ada draftnya juga. Kalau dulu kan nulis novelnya itu kayak keroyokan gitu loh, ditulisnya orang banyak, per-bab gitu. Udah pernah juga nyoba. Jadi sebelum buku ini, kalau begitu sudah ada buku yang antologi bersama itu sudah ada berarti? Kalau antologi bersama, alhamdulillah sudah ada banyak, sampai lupa saya judulnya apa saja. Banyak ya? Sampai lomba-lomba gitu kan, ada lomba-lomba yang diadain penerbit mana gitu. Terus ada event di mana gitu kan. Banyak dulu kalau antologi yang ada ini tuh. Gitu. Terus yang memotivasi pertama kali mau menerbitkan buku Jalan Menuju Rumah Ayah ini apa, Mbak, kira-kira? Nah, ini sebenarnya saya dikomploti di Alfi ini sebenarnya. Ini memang faktor kesengajaan atau tidak disengaja? Karena ini kan rentang waktunya kan lama, sekitar 2017, 18, 19, 3 tahun ya? 3 tahun. Iya, 3 tahun. Sebelum buku ini terbit. Jadi apakah memang sudah ada rencana dalam 3 tahun akan menerbitkan buku, atau memang kebetulan puisi-puisi yang Mbak Tika tulis itu nyambung seperti itu? Gitu. Jadi sebenarnya ini
ini sih hasil dari komporan Alfi. Di Alfi nggak hadir ya ini ya. Alfi Nurul. Di Alfi. Oh, belum. Belum ya itu. Jadi dulu kan sebenarnya nggak ada niat buat buat ngejadiin satu biar jadi buku itu nggak ada niat, karena dulu kan sukanya nulis di Instagram gitu, kalau nggak gitu nulis di blog gitu kan. Nah terus pada waktu itu di Alfi kayaknya ini jadi sosialisator di salah satu penerbit gitu pada waktu itu. Nah itu aku dikomporin terus, Mbak nggak mau nerbitin buku ini loh, ada dari penerbit ini gitu. Kalau buat guru atau buat pendidik itu ada ininya, ada diskonnya lah gitu kasarannya. Terus habisnya dari situ dikomporin terus sama di Alwi ini, akhirnya ya wes lah diterbitkan itu jadi buku gitu. Jadi ini memang nggak ada niat awalnya nggak ada niat sama sekali. Nggak ada niat. Tapi pastinya sudah punya angan-angan lah. Kalau mau buat buku kan sudah punya angan-angan lah pastinya. Iya, kalau itu sebenarnya pengennya masih jarak 2-3 tahun lagi gitu, pengennya benar-benar biar banyak juga dikumpulin puisinya gitu kan. Terus ya wes karena ada kesempatan yang ya di ini aja kesempatannya dipakai aja gitu. Kira-kira untuk buku yang ini sekitar ada 69 puisi ya? Iya, sekitar 69. segituan. Ini kan dari beberapa tahun, dari 2017, kemudian jalan kedua 2018, kemudian sampai jalan ketiga 2019. Ini tentunya kan tiap jalannya ini kan ada sesuatu yang memang puisinya ini berarti dari tahun ke tahun ini muatannya apa memang berbeda atau bagaimana ini kok disebut jalan pertama, kemudian jalan kedua, sampai jalan yang ketiga. Oh gitu. Mungkin kalau bagi yang sudah baca puisi-puisi saya itu bisa dirasakan ya. Jadi di jalan pertama itu saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman pribadi gitu. Kalau bisa kalau buat yang sudah baca mungkin bisa dilihat perbedaannya di jalan pertama, jalan kedua dan jalan ketiga. Jadi di jalan pertama itu saya lebih banyak bercerita tentang kehidupan saya pribadi sebenarnya. Nah, terus bergeser lagi ke jalan kedua. Saya di masa peralihan kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu saya sudah mulai lulus kuliah. Nah dari sini kan akhirnya kita terjun nih ke dunia kerja gitu kan. Jadi bersinggungan dengan lingkungan baru. Nah, gitu. Jadi yang di jalan kedua dan jalan ketiga itu mungkin bisa dirasakan ada sesuatu yang baru di sana gitu. Jadi sudut pandangnya sudah mulai meluas dan objek yang dipuisikan itu juga lebih bermacam-macam gitu. Oh, jadi jalan pertama itu lebih merepresentasikan Mbak Diah ya? Itu misalnya seperti apa? Gimana? Misalnya seperti apa jalan pertama itu? Misalnya apa pas waktu ketemu siapa, terus kemudian nulis puisi atau bagaimana? Oke. Kalau yang di jalan pertama ini kan saya masih masih baru pertama kali terjun di dunia puisi juga, baru pertama kali belajar puisi. Nah, saya lebih banyak ke hasil dari membaca puisi-puisi penyair lain seperti itu. Terus dari situ saya mulai ada inspirasi nih buat nulis puisi yang baru, dan itu masih kadang untuk beliaunya atau untuk siapanya gitu. Dan mungkin ada unsur-unsur kepatah hatian di jalan pertama ini gitu. Ada banyak unsur-unsur kepatah hatian akhirnya yang
berubah menjadi puisi. Gitu. Kenapa kok patah hati itu? Itu ya biasalah. Ada zaman zaman dahulu. Berarti di jalan pertama ini bisa dikatakan awal mula memasuki dunia perpuisian seperti itu ya? Benar-benar. Ada sosok yang mungkin menginspirasi? Itu kenal SDD nggak? Seperti Djoko Damono, almarhum SDD. Nah itu di awal-awal saya suka puisi itu lebih banyak membaca karya beliau. Jadi mungkin sedikit banyak cara saya berpuisi mungkin masih bersinggungan dengan puisi-puisi beliau. Saya pernah menciptakan satu puisi yang itu memang khusus buat beliau. Mungkin bisa dibaca ya, yang sudah pernah baca Caimin ya, di halaman 3 mungkin. Waktuku hanya habis untuk mencintaimu. Nah, itu khusus buat Sapardi Djoko Damono. Pada waktu itu ulang tahun beliau. Ulang tahun beliau, 17 Maret itu ulang tahun beliau. Saya sengaja memang menciptakan menulis puisi buat beliau gitu, buat mengenang beliau. Terus kan beliau baru saja meninggal ya. Iya. Maksudnya beberapa tahun lalu itu saya merasa benar-benar kehilangan banget ketika dengar kabar beliau nggak ada, itu benar-benar merasa ya Allah kayak masih nggak percaya gitu kalau beliau nggak ada. Sampai saya nulis ini sebuah tulisan yang memang khusus buat beliau, judulnya sebuah obituari jalan menuju rumah Sapardi gitu. Itu khusus saya tulis kenangan-kenangan saya yang memang ada hubungannya. Ketika saya menulis puisi itu pasti rata-rata ke beliau gitu. Awalnya pada waktu itu. Gitu. Selain Pak Sapardi. Berjalan yang Sapardi ini. Yang awal-awal selain Pak Sapardi. Awal-awalnya saya kenal puisi sampai jatuh cinta kepada puisi ini ya gara-gara saya suka membaca karyanya yang Sapardi ini. Oh iya, ini di halaman 3 ini judulnya Waktuku Hanya Habis Untuk Mencintai. Cintai. Iya. Kemudian yang jalan kedua tadi kan sudah memasuki peralihan itu kan ya. Itu peralihan Jalan kedua, jalan ketiga itu sudah ada racun-racun yang masuk ke dalam kepala saya untuk banyak menulis objek-objek lainnya gitu. Racun-racun seperti apa itu? Bukan racun sih ya. Gimana ya nyebutnya? Di jalan kedua ini saya sudah punya sudut pandang yang lebih luas gitu loh, Cak. Buat melihat keadaan sekitar, buat lebih explore apa namanya lingkungan sekitar gitu. Mungkin bisa dilihat di ini yang puisi apa ya? Oke, yang judulnya Aroma, Cak. Yang judulnya Aroma. Halaman 45 kalau nggak salah. Aroma. Ya. Saya sastra bunga tunjung biru kalau nggak salah, 10 besar SSIP. Ini. Yang Aroma, yang judulnya Aroma itu. Mungkin bisa dibandingkan dengan puisi-puisi yang ada di jalan pertama. Itu benar-benar ini beneran aku yang nulis bukan sih gitu. Dulunya gitu awalnya. Ini sampai ngerasa istilahnya kalau di jalan yang kedua ini apa mungkin ada sisi perlawanan atau sisi ketidaknyamanan atau sisi ingin memberontak atau bagaimana itu? Ya. Ini ada hubungannya sama awal mula saya gabung sama salah satu lapak baca juga di Mojokerto. Nah, lapak baca ini tuh yang menginspirasi saya sih sebenarnya. Ternyata pergerakan akar rumput itu kalau memang disatukan dengan solidaritas itu pasti benar-benar bakal bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, dari sana saya belajar banyak hal juga sih tentang lingkungan sekitar, tentang hal-hal yang selama ini memang nggak pernah masuk di kepala saya gitu.
sampai mulai dari perlawanan juga, bukan perlawanan yang apa namanya, yang sampai memberontak gitu, bukan ya, mungkin itu lebih ke mempertahankan hak asasi manusia kayak gitu. Jadi lebih ke mempertahankan hak buruh seperti itu juga. Ini kalau saya boleh jujur ya, Aroma ini sebenarnya saya tulis ketika saya sudah selesai membaca buku tentang teka-teki orang hilang, Wiji Tukul. Nah, dari situ terus akhirnya, oh iya gitu, yes, gitulah. Jadi memang pergeseran bahan bacaan juga sih yang mempengaruhi pola pikir, sudut pandang gitu. Yang dulunya suka novel-novel cinta, novel percintaan gitu, akhirnya bergeser, lebih suka hal-hal yang berbau pergerakan kayak gitu, yang progresif gitu. Sampai ke yang jalan yang ketiga pun sama ya. Yang ketiga juga. Ya, jalan ketiga itu ya masih ada ini juga, dan lebih banyak refleksi juga sih aku yang di jalan ketiga itu. Lebih banyak nostalgia juga. Gitu. Kenapa kok memilih judul ini, Jalan Menuju Rumah Ayah? Apa hubungannya dengan itu semua tadi? Jalannya menuju rumah ayah. Kenapa ayah? Bukan kenapa? Iya, kenapa kok judulnya Jalan Menuju Rumah Ayah ya? Saya kan selama ini tinggalnya bersama ibu ya, di jauh dari ayah gitu. Jadi pokoknya kalau liburan, dan liburnya juga kadang 1 tahun sekali, 6 bulan sekali gitu kan, ada perjalanan ke rumah ayah. Nah, yang paling saya rindukan adalah perjalanan menuju rumah ayah itu. Jadi di sepanjang perjalanan itu kan menggambarkan panorama ya, yang di puisi Jalan Menuju Rumah Ayah itu, gimana keadaan di sana, terus dengan menggambarkan jalan-jalannya gimana, terus dan lingkungannya juga seperti apa. Nah, saya nyaman saja kalau sedang berada di jalan menuju rumah ayah. Jadi itu akhirnya yang sebagai judul. Sebenarnya judul awalnya bukan ini, judul awalnya. Terus setelah diskusi lagi sama Bang Joni, beliau ini senior saya sebenarnya di dunia perpuisian. Jadi setelah sharing-sharing lagi, kok kayaknya judulnya lebih baik yang ini ya gitu kan. Terus akhirnya ya usah dipilih yang jalan menuju. Oh ya, ini bagi teman-teman nanti yang mau menanyakan terkait proses kreatifnya Mbak Diah Atika Pramono ini, atau mungkin terkait buku Jalan Menuju Rumah Ayah, bisa menulis di kolom chat ya, atau bisa juga bertanya langsung nanti ya. Lucu banget. Kalau selain Pak Sapardi, yang paling menginspirasi lagi siapa? Selain Pak Sapardi. Yang paling menginspirasi? Ya, atau yang apa paling bisa mempengaruhi, kan tadi di pertama kan Pak Sapardi Djoko Damono di jalan yang pertama, dan di jalan kedua kan pernah membaca juga karyanya Wiji Tukul, atau mungkin penyair-penyair lain seperti Westendra dan lain-lain seperti itu. Itu kan pastinya akan sangat mempengaruhi kan, dari segi menyampaikan idealisme, atau mungkin menyampaikan menyampaikan pesan seperti itulah. Kalau aku sendiri itu ini sih, lebih banyaknya nggak hanya terpaku kepada satu penyair juga. Aku biasanya baca itu punyanya Jokpin itu, terus Aan Mansur. Nah itu
Terus ada juga yang punyanya Usman Arumi. Usman Arumi tahu ya itu. Terus banyak sih aku kalau penyair itu lebih suka memang explore dari pemikiran-pemikiran mereka gitu kan. Tiap penyair kan punya ciri khas sendiri ya di puisi-puisinya gitu. Jadi aku suka banget baca itu nggak hanya melulu satu penyair gitu. Jadi rata-rata lah. Kalau penyair-penyair baru pun aku juga punya beberapa bukunya yang kayak apa namanya, yang vokalisnya siapa itu dulu, itu loh, yang ada puan-puannya itu. Nah itu juga aku biasa baca punyanya Mbak itu juga gitu. Jadi banyak banget kok. Mungkin di puisi-puisiku yang setelah tahun 2020 itu lebih ke gayanya Aan Mansur. Jadi puisinya bentuknya kayak narasi gitu. Itu di tahun 2020. Soalnya pada waktu itu saya lebih banyak baca karyanya Aan Mansur. Bisa dilihat di Instagram saya kalau nggak salah, kalau masih ada. Untuk puisi-puisi narasi itu yang seperti apa. Kalau menulis puisi sendiri, ya Bari menulis berarti ini, ya? Enggak juga sih. Lebih ke menangkap momen sih kalau aku. Jadi nggak harus setiap hari nulis puisi. Tapi kecuali kalau memang benar-benar mau belajar nulis puisi, itu memang lebih baik. Dan kalau bisa tiap hari ada yang ditulis puisinya gitu. Kenapa seperti Kalau itu? ikut-ikut kelas menulis, itu biasanya memang ada target kan untuk menghasilkan puisi gitu. Itu bagus juga sih buat ngelatih konsistensi kita buat tetap berkarya gitu. Kalau kita mungkin belajar dari salah satu penyair begitu ya, itu kan nanti kita banyak pasti kan akan terpengaruh gitu. Nah, itu nanti kalau untuk menemukan ciri khas dari kita sendiri itu seperti apa ya? Nah, biar itu saya terkesan kan kelihatan ini, wah ini pasti idolanya ini. Saya pernah ini kalau nggak salah dulu pernah ikut kelas puisi juga. Jadi ciri khas seorang penyair itu bakal bisa ditemukan ya ketika dia sudah banyak menulis, maksudnya sudah menghasilkan banyak puisi. Nah di situ bakal ketemu sendiri ciri khasnya itu yang gimana. Nah biasanya yang bisa menemukan itu pembaca, bukan malah penyairnya sendiri. Itu sih ilmu yang pernah saya dapat dari salah satu kelas nulis puisi. Jadi kan mungkin antara puisinya Sapardi dan puisinya Jokpin itu kan memang sudah bisa dilihat jelas ya perbedaannya di mana. Padahal Jokpin ini sebenarnya gitu loh. Gimana tadi? Pertama kali awal itu ternyata Jokpin juga membaca puisinya Sapardi. Gitu. Jokpin Purba itu luar biasa, konsistennya sampai sekarang masih sangat benar. Saya kalah sama beliau. Di usianya yang muda lagi. Nggak muda lagi, tapi semangatnya anak muda sekali itu beliau, Pak D. Jokpin itu. Tidak pernah keluar Jogja. Ya. Benar. Ini bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Sudah ada yang bertanya atau belum? Kolom chat. Aku mau ini, Cak Imin. Nggak tahu ya, tanya atau ya tanya lah ya. Soalnya saya juga pemula ya dalam hal puisi itu kan. Saya nulis puisi itu saya kayak... juga pemula, Mas, saja. ya sharing Terus aja ini. ya.
menulis puisi itu asik gitu ya, apalagi kalau yang dibunyikan gitu ya, atau yang dibacakan gitu kan. Nah, ini nanti sebenarnya sambil request sih ya kan, sambil request Mbak Dia baca puisi yang paling favorit atau dalam arti yang mungkin salah satu puisi yang memiliki pesan yang sangat melekat, bahkan misalnya kan itu kan kumpulan puisi dalam bukunya Mbak Diah ini kan serangkaian peristiwa yang dialami secara personal ya dari Mbak Diah ya, mulai dari pengamatannya terhadap Sapardi, Jokpin, terus Aan Mansur dan lain-lain gitu kan. Kemudian mengenal puisi-puisi pergerakan dan sebagainya gitu kan. Mana sekiranya yang paling memiliki momennya yang paling bagus lah, istilahnya momennya paling bagus, yang paling memiliki makna itu nanti bisa dibacakan gitu. Terus yang kedua, ini kalau puisi itu kadang saya sendiri, saya bukan ini ya, saya penikmat puisi kalau dibacakan, Mbak Dia. Kalau baca buku puisi kemudian nggak ada yang bacakan, saya baca sendiri itu kayak kesannya itu kayak gimana gitu, penyair yang kesunyian gitu kan. Jadi tapi saya suka menikmati pertunjukan atau pementasan baik itu pembacaan puisi atau musikalisasi puisi begitu ya. Saya sangat suka ya karena dari kata-kata yang singkat itu kan memiliki banyak makna atau bisa banyak makna atau banyak keindahan gitu kan dari berbagai peristiwa itu. Sebagaimana kalau kata Gusmus ini puisi ini kan sebuah karya tulis yang cukup yang bisa dikatakan paling sulit ya bagi Gusmus ya, karena mungkin dalam arti menyisipkan nilainya itu dari kata-kata yang singkat itu bagaimana orang bisa memahami makna dari setiap kata-kata yang singkat itu. Beda dengan misalnya Caimin nulis cerpen gitu kan, pastinya kan ada peristiwa, ada muatan pesannya gitu kan, atau nulis esai gitu kan dari kejadian yang dideskripsikan secara naratif gitu kan. Nah kalau puisi kadang, apalagi saya itu kalau bingung itu baca puisinya ini loh, Afrizal Malna itu gimana ya orang bikin puisi sampai botak itu. Ya. Nah, kalau puisinya Wiji Tukul ya sangat bisa dipahami karena konteksnya adalah pergerakan gitu ya. Yang mungkin juga akrab lah dengan bacaan-bacaan saya ya. Tapi kalau puisinya, ya benar tadi puisinya Pak Jokpin juga dipengaruhi sama Pak Sapardi ya. Tapi saya juga belum baca puisinya siapa itu yang penyair Indonesia itu. Yang lainnya siapa ya? Banyak penyair. Ya, banyak. Nah, kira-kira bagaimana sih ya, dalam arti bagaimana sih proses kreatifnya, dalam arti yang lebih panjang ya, proses kreatifnya Mbak Dia ini dalam menulis puisi, dan kenapa, sebenarnya kan jurusannya HBS gitu ya Mbak Dia ya, kemudian terpanggil untuk menulis puisi, apakah ada lingkungan yang memengaruhi gitu kan, terus bagaimana kiatnya, sekiranya apakah kita perlu merujuk pada salah satu penyair terlebih dahulu agar kita bisa mudah dalam menulis puisi. Tadi seperti yang dikatakan Mbak Dia kan pada jalan pertama ya, pada bahasan pertama agak dipengaruhi sama Jokpin, Sapardi dan sebagainya itu kan. Kemudian kedua mungkin lebih heroik, lebih revolusioner, gitu. Ketiga dan sebagainya. Nah itu ya bagaimana prosesnya. Kemudian yang terakhir bagaimana dalam merangkai katanya, gitu, Mbak. Misalnya saya sungguh sangat kesulitan ya kalau dalam merangkai kata puisi itu. Apakah perlu misalnya nulis kata-kata kemudian direvisi, oh ini katanya kurang cocok gitu, diganti atau gimana? Mekanisme pengalamannya Mbak Dia. Itu aja Cak Imin. Mungkin agak bulat, tapi intinya saya request dibacakan salah satu puisinya, Pak. Ini Cak Imin aja yang bagian membaca puisi nih. Kayaknya lebih Make Cak Imin. Ya, silakan Mbak Dia, silakan dijawab. Nanti untuk baca puisinya di akhir sesi saja. Ini yang membaca puisi harus saya tak? Enggak sama aja Cak Imin.
Ayo. Satu dari Mbak Dia, satunya dari Cak Imin yang sudah baca. Oh, ada Mas Doni juga nanti. Jadi kalau disuruh membaca puisi. Oke. Dari mana dulu ini saya jawabnya? Yang proses kreatif tadi ya? Ya. Mas Is. Kalau masalah proses kreatif, memang ini sih, tiap penyair, tiap penulis itu kan punya apa namanya, punya proses kreatifnya masing-masing gitu. Kalau dari saya pribadi, yang kalau kata Mas Muiz tadi, nulis terus direvisi, dihapus, kayak gitu kan ya. Kalau saya nggak seperti itu. Saya ini pribadi, kalau nulis puisi itu biasanya lebih suka awalnya itu di caption Instagram. Jadi saya lebih nyamannya itu nulis ketika di caption Instagram daripada di ini langsung ke layar apa namanya, layar notebook gitu loh, layar laptop. Saya malah kalau saya itu ketika menghadapi layar kosong itu saya malah ngeblank, malah nggak ada pikiran apa-apa gitu. Jadi lebih sukanya nulis di caption Instagram gitu. Nah, saya dulu itu memang lebih suka ini sih, posting tulisan, posting puisi itu lebih banyak lewat Instagram. Sampai sekarang pun meskipun sudah jarang-jarang yang sekarang ya, yang dulu-dulu itu lebih sukanya memang lewat caption Instagram. Nah, terus kalau masalah revisi, ini biasanya saya endapkan dulu, jadi nggak langsung setelah nulis terus langsung direvisi gitu, nggak. Mungkin ada jarak 3 hari atau seminggu, itu biasanya baru saya lihat lagi. Kok puisinya kayak gini ya? Kayaknya ada yang kurang cocok nih sama kata-katanya. Nah, itu baru saya diedit lagi, di-editing lagi, direvisi lagi gitu. Jadi ya memang ini sih benar kata Gusmus, nulis puisi itu yang paling susah, yang paling sulit karena dari kata-kata yang panjang dipendekkan, dari kata yang pendek dipanjangkan. Itu sih puisi. Jadi kadang-kadang kita harus memendekkan sesuatu dan pada lain waktu pula kita harus memanjangkan sesuatu. Itu puisi. Kalau masalah pesan, kalau masalah pesan ya, pesan tersirat yang ada di puisi itu ada memang banyak puisi juga yang punya pesan yang dikandung, tapi nggak jarang juga ada puisi yang memang hanya untuk menghibur gitu, dan itu mudah banget dipahami maknanya gitu kan juga ada. Dan kalau sampean membaca puisi-puisi saya, insya Allah langsung paham kok apa maksud yang dari puisi-puisi yang saya tulis gitu. Seperti itu setidaknya. Itu tadi yang lanjut dibacakan puisinya. Yang mana? Cara merangkai kata tadi, pertanyaannya Mas. Oh ya, cara merangkai kata. Apakah harus lihat Cak Imin dulu 5 menit gitu baru bisa atau gimana gitu kan cara merangkai katanya gitu, Pak? Lebih ini sih, kuncinya memang harus lebih banyak baca puisi-puisi dari penyair lain gitu. Nggak hanya terbatas dari penyair-penyair Indonesia, kan udah banyak penyair-penyair, puisi dari penyair luar yang itu sudah diterjemahkan oleh penyair Indonesia gitu sih. Jadi orang gitu sih. Kalau dari aku gitu sendiri. Kalau dari aku sendiri kayak gitu. Ini di belakangku ini ada setumpuk setumpuk buku-buku puisi. Jadi suka banget baca puisi-puisinya orang gitu. Dari situ kan ini kita jadi banyak dapat insight baru, dapat pandangan baru, dapat diksi-diksi baru juga gitu kan. Di Mojokerto juga banyak penyair juga. Nanti bakal keluar sendiri kata-kata yang paling cocok, yang paling pas buat ditaruh di puisi kita itu. Bagaimana Mas Muiz? Bagaimana Mas Muiz? Nanti baca puisinya nanti saja Mas Muiz. Ya, sudah sangat melegakan gitu kan ya. Ya memang sesuatu itu
ya perlu ini ya, kebiasaan dalam arti membaca itu tadi ya. Kalau pengen bisa lancar menulis puisi, berarti bacaannya puisi. Saya jarang baca puisi, jadi sulit ini merangkai kata ini, Mbak. Ya itu aja sih. Ya, semoga ke depan saya ini bisa lah nulis puisi itu. Nah, ini semangat. Pertanyaan dari siapa ini? Dari Mbak Nuril. Salam Mbak Dia, saya Nuril. Bagaimana sih Mbak agar puisi yang ingin kita buat tidak cenderung menjadi sebuah prosa? Saya juga hobi nulis. Dan apakah caption seperti itu bisa dikatakan sebuah puisi Mbak atau prosa? Silakan Mbak Dia. Pertanyaannya di kolom chat. Halo. Antara halo Mbak Nuril, salam kenal. Saya Atika dari Mojokerto. Kalau nulis puisi dari saya pribadi ya, memang ada ininya dari yang saya ketahui. Ada kok yang bentuknya seperti prosa. Pernah baca puisi-puisinya Aan Mansur dari yang judulnya Cinta yang Marah, Melihat Api Bekerja, sama yang terbaru itu Mengapa Luka tidak menyalahkan pisau, kalau nggak salah. Saya punya tapi belum sempat baca yang terakhir ini. Nah, puisi-puisi beliau ini cenderung seperti prosa loh bentuknya. Jadi nggak apa-apa kok kita nulis puisi prosa, atau yang kalau kata Mas Muiz tadi yang paling susah dipahami seperti puisinya Afrizal Malna, itu bebas kok. Jadi tergantung kita juga mau kiblatnya yang mana dulu gitu. Kalau kita lebih banyak baca puisi-puisinya Aan Mansur, mungkin kebanyakan kita juga bakal menghasilkan puisi-puisi narasi seperti itu. Nah, kalau kita membaca puisi-puisinya Jokpin, itu mungkin selera humornya bakal ada. Kalau mau puisi-puisi liris atau puisi-puisi yang pendek tapi benar-benar maknanya dalam, itu bisa belajar dari puisi-puisinya yang nggak ada masalah sih. Kita mau nulis puisi yang bentuknya kayak prosa atau yang yang sedikit-sedikit gitu, atau yang seperti yang namanya punyanya Afrizal Malna, itu it's okay kok. Jadi tergantung dari juga kita feel-nya di mana gitu sih kalau dari aku pribadi. Mungkin nanti aku bisa baca puisi-puisinya Mbak Nuril ya di Instagram ya, kita saling follow. Gitu kalau dari aku, Mbak Nuril. Instagramnya Mbak Dia. Siap Mbak, saling follow nanti di Instagram. Mbak Nuril mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, monggo. Sudah mau nunggu Mbak Dia baca puisi. Ternyata ini banyak yang nungguin baca puisi. Oh ya, mungkin terkait yang puisi yang sulit dipahami dan mudah dipahami. Itu sebenarnya itu kan kebanyakan ada yang mengatakan seperti ini kan. Kayaknya kalau semakin sulit dipahami itu puisi itu semakin bagus atau tidak. Itu kan, nah, itu bagaimana itu? Apakah puisi itu yang bagus itu yang bisa memahami ya penulisnya sendiri, atau seperti apa puisi yang bagus itu? Oke. Saya pernah baca puisi-puisinya Rendra ini, W.S. Rendra Caimin. Judulnya kalau nggak salah puisi-puisi cinta. Nah, yang digunakan itu bahasa sehari-hari gitu loh. Jadi mungkin pembaca yang awam sama puisi pun bakal mengerti kalau puisi-puisi itu menggambarkan dan terus soal dan puisi yang susah dipahami itu puisi yang bagus. Belum tentu sih menurutku. Belum tentu menurutku ya. Itu aku pribadi. Jadi kan puisi itu interpretasinya kembali ke yang membaca ya. Jadi tergantung pembaca juga sih mau
mau memahami puisi itu seperti apa gitu kan. Jadi penyair itu seperti membebaskan gitu loh. Terserah mau diinterpretasi seperti apa oleh pembaca gitu. Jadi ada puisi-puisi yang memang mudah dipahami, seperti puisi-puisinya Rendra yang ada di kumpulan buku puisi yang judulnya Puisi-Puisi Cinta. Dan kalau puisi-puisinya Afrizal Malna, terus ada lagi satu lagi yang mungkin agak susah dipahami itu, saya lupa namanya, itu juga ada yang memang mungkin butuh apa ya, butuh pembacaan lebih dalam juga. Apa sih yang dimau oleh penyair ini sebenarnya gitu. Kalau saya cenderung lebih suka ke puisi-puisi yang bisa akrab dengan kehidupan sehari-hari gitu sih kalau aku. Jadi milih-milih bahasa yang benar-benar bisa langsung ditangkap oleh pembaca gitu kan. Jadi kita mengenalkan juga puisi ke orang-orang awam yang maksudnya belum begitu tahu puisi gitu loh. Ternyata nulis puisi itu nggak sehoror atau nggak ini yang dianukan gitu loh. Itu sih, itu dari aku pribadi, dari pendapatku seperti itu. Jadi ada keinginan juga menyebarkan apa istilahnya virus-virus untuk berpuisi seperti itu juga ya? Oh iya, berpuisi itu membuat kita bahagia kok beneran. Coba aja kalau nggak percaya. Tantangan gitu. Coba aja kalau coba aja kalau nggak percaya. Sebenarnya kita ini penyair loh, Caimin, beneran. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya orang-orang yang sedang kasmaran itu kan langsung bisa berbunga-bunga gitu kan ya. Mungkin diksi-diksinya itu bisa mendekati ke ini diksi-diksi puisi. Apalagi kalau sedang patah hati gitu kan, biasanya unsur-unsur kegalauan ini pada keluar semuanya itu biasanya bisa jadi puisi juga. Biasanya gitu. Ya, ini dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Sambil kita nanti di akhir sesi Mbak Dia akan membacakan salah satu puisi. Saya tak milih puisi dulu ini. Ya, tenang saja, ini masih lama ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, bisa bertanya langsung atau mungkin bisa di kolom chat. Nah, ini ada satu dari Alivia mau nanya langsung ini ya. Monggo. Oh iya, silakan Mbak Alif. Mana Alif? Halo, salam kenal Mbak Alivia. Wah, ini pertanyaannya di kolom chat. Ada di masa writer blogs nggak, Mbak? Sering sih ini, sering banget. Soalnya kan apa ya? Bahkan penulis-penulis yang sudah senior, penyair-penyair yang sudah senior itu nggak jarang juga mereka kena writer's block gitu loh. Apalagi saya juga yang masih pemula di dunia perpuisian, ya, sering banget yang namanya writer's block itu. Terus cara ngatasinya gimana? Ini cara ngatasinya adalah melakukan sesuatu yang itu benar-benar sampean sukai. Jadi seandainya sampean lagi nulis puisi ini, lagi nulis, terus tiba-tiba, nggak ada pikiran sama sekali mau nulis apa ya. Terus kalau nggak gitu, sampean lagi baca novel. Lagi mau menyelesaikan draft novel atau draft cerpen gitu ya. Tiba-tiba, iki kelanjutannya piye rek, diisi opo rek, tayo opo gitu kan. Nah itu lebih baik ditinggalkan sejenak tulisannya, terus sampai melakukan kegiatan yang sampean suka, entah itu nonton atau baca buku yang lain, jalan-jalan, makan, terserah lah. Pokoknya yang bisa membuat mood sampean itu balik lagi. Kalau aku gitu, pribadi gitu. Aku gitu biasanya. Nah, dengan dari situ nanti tiba-tiba waktu sampean makan atau waktu sampean baca buku atau lagi nonton TV, tiba-tiba ada ting,
kayaknya kayak gini bagus deh, coba deh aku tulis lagi. Nah gitu biasanya gitu. Jadi ide-ide itu kan muncul pada waktu yang nggak diduga ya. Atau buat ngatasin writer blocks itu biasanya para penulis cerpen. Nggak tahu Caimin ini iya atau nggak tahu maksudnya caranya gimana, nggak paham. Biasanya mereka buat outline dulu. Ya nggak Caimin kalau nulis cerpen bikin outline dulu nggak? Atau langsung nulis aja ngalir gitu? Nah biasanya outline ini bakal ngebantu banget buat kita biar nggak sampai kena writer block gitu. Jadi udah ada urutannya, kita mau yang setelah dekan ini mau gimana, terus setelah yang kisah ini mau diapakan gitu, biasanya bisa bikin outline juga gitu. Gitu Mbak Alivia. Mungkin dari Mbak Alivia sendiri kalau mengatasi writer blocks bagaimana? Itu dari aku pribadi seperti itu. Caimin, gimana Caimin waktu mengatasi writer blocks Caimin? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iya, paling enak jalan-jalan ya, jalan-jalan ke sawah. Pokoknya yang menenangkan pikiran gitu. Oh, ini Mbak Alif. Ya, Mbak ditinggal dulu. Apa ini? Aduh, ditinggal. Ini ditinggalnya 2 tahun ini. Kemana aja Mbak Alifia ini? Tapi saya meninggal 2 tahun. Tulis saya nggak enak banget dibacanya sekarang, jadi nggak pede. Wah. Oh. Ini ditinggal 2 tahun karena pindahan atau gimana ya? Kok ditinggalnya lama banget, kasihan itu. Ya benar-benar. Aku juga pernah pada satu masa ini cerita sedikit ya. Dulu pernah aku nulis draft novel juga. Aku nulisnya itu waktu pertama kali masuk kuliah, waktu pertama kali jadi maba. Aku nulis sudah hampir ada 8 bab kalau nggak salah, tapi belum sampai ending. Itu kalau nggak salah ceritanya tentang seseorang yang mengejar penulis sampai ke negara tetangga. Itu ceritanya seperti itu alurnya. Nah, itu juga gitu sama. Lama nggak disentuh, terus akhirnya mau buka lagi kan. Kemarin-kemarin itu mau dibuka lagi. Kok tulisannya kayak gini ya? Baca tulisan sendiri kayaknya geli banget gitu ya. Kok bisa saya nulis kayak gini? Ya Allah, kok bisa sih dulu kayak gini gitu ya mungkin ya. Itu juga pernah aku alamin seperti itu. Terus cara ngatasinya gimana? Aku nggak bisa ngasih saran juga karena aku tulisanku juga mandek gitu loh. Mungkin bisa ditanyakan lagi ke dirinya Mbak Alivia sendiri. Aku nulis buat apa ya? Tujuanku nulis ini buat apa? Mungkin dari situ bakal ada semangat lagi untuk merevisi atau membuat cerita baru pun nggak apa-apa, dari dari cerita yang lama diolah lagi jadi cerita baru yang benar-benar baru, yang benar-benar fresh, yang menurutnya Mbak Alivia lebih bisa mengikuti perkembangan zaman, itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi lebih ini ya, kalau menurutku lebih ditanyakan lagi ke dirinya sendiri gitu. Aku Pokoknya harus nulis gitu ya. Kembali lagi ke dirinya sendiri. Aku nulis ini buat apa ya? Gitu. Jadi mungkin dari situ bakal ada semangat, entah itu nulis baru atau ngerevisi hasil yang 2 tahun ditinggal itu tadi gitu, Mbak Alivia. Oh, iya. Semangat pasti selesai bisa. Iya. Menambahi tadi. Kan menambahi, maksudnya mau menanyakan terkait outline tadi ya. Kalau di cerpen atau di novel itu pasti outline-nya kan ya tema, kemudian penokohan dan lain-lain. Itu kalau di puisi outline-nya bagaimana itu? Kan ada alurnya. Kalau di cerpen pasti kan outline itu harus ada alur, kemudian tokohnya sifatnya seperti apa, itu kan harus detail dan lain-lain. Itu kalau puisi itu bikin outline-nya seperti apa? Sama-sama Mbak Alivia, semoga membantu ya. Nah itu tadi, makanya kan aku bilang outline itu biasanya yang bikin itu cerpenis atau novelis gitu kan. Kalau
kalau penyair mungkin lebih ke inventaris diksi kali ya. Jadi ketika punya diksi-diksi baru atau pas baca puisinya orang lain, terus ada diksi yang benar-benar baru banget yang nggak pernah ini itu biasanya ditulis itu ditulis sama penyairnya di inventaris sendiri. Kalau outline aku belum pernah dengar sih ada penyair yang bikin outline. Soalnya aku sendiri juga nggak bikin. Biasanya ya cerpenis itu tadi, cerpenis atau novelis biasanya yang bikin outline gitu. Kalau aku sendiri lebih ke inventaris diksi itu tadi. Ngumpulin diksi-diksi yang memang nggak pernah ada, yang nggak pernah muncul di puisiku sama sekali. Gitu. Oh ya, ini Alif tadi bales ya. Oh ya, sama-sama Alif. Ya, sama-sama Mbak Alif. Semangat ya, pasti selesai kok tulisannya. Itu yang penting tulisannya disentuh lagi lah. Disentuh lagi, dibaik-baikin lagi, diakrab-akrabin lagi lah sama tulisannya. Mungkin ada yang lain yang mau menanyakan terkait proses kreatifnya Mbak Diah Atika Pramono ini, terkait proses kreatif menulis puisi, atau mungkin terkait lebih jauh tentang jalan menuju rumah ayah juga, dan juga acara Festival Indonesia Bahagia ini diadakan oleh Wase, didukung oleh Wase Kopi dan Wase Kopi dan Literasi, kemudian Berita Baru.co, Perempuan Bergerak, dan Hukum Tulis. Nah, ini Mbak Diah masih memilah puisi. Iya. Mbak, silakan dipilih dulu mau membacakan puisi yang mana. Saya nggak jago baca puisi nih loh, Cak Imin. Bingung banget kalau disuruh. Oh ya, itu berarti seorang penulis puisi harus bisa membaca puisi atau tidak? Itu ya. Nah, ini kan yang nggak apa-apa, maksudnya tanya aja ini. Mungkin kalau sekalian bisa baca puisi itu bakal jadi nilai plus juga gitu loh. Kalau yang nggak bisa, ya wis lah nggak apa-apa. Yang Sapardi juga nggak jago kok baca puisi. Pembelaan ini saya pembelaan. Ada yang sih. Yang penting menghayati baca itu kan ya. Jago dan tidak jago kayaknya. Yang penting kan kalau puisi itu rasanya kayak. Feel-nya ada gitu loh. Feel-nya nyampe gitu ke pembaca. Kan kalau membaca terlalu menggebu-gebu juga mungkin kalau momennya nggak pas kan juga nggak enak juga seperti itu kan. Jadi yang penting rasanya. Ini yang bagus itu aku biasanya sering lihat ini loh, siapa namanya, Ferry Sandi yang baca puisi-puisi heroik itu loh. Itu kan penghayatannya dapat banget. Ferry Sandi itu loh. Tapi saya nggak bisa disuruh baca puisi seperti itu, nggak bisa. Ini Mbak Dia nanti mau membaca puisinya sendiri atau karyanya siapa? Karena yang ada di depan saya buku saya sendiri, mungkin saya akan baca salah satu puisi yang ada di buku ini saja ya. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Cak Imin mau baca puisi yang mana? Grogi saya kalau suruh baca puisi. Iya, saya juga. Duh, Mas Muiz ini ada saja permintaannya. Oh, terus tadi, karena kan tadi... Nanti saya baca juga puisinya Cokpin. Oke. Yang apa judulnya, Mas? Hongguan isi rengginang. Oh, iya. Enggak, yang ini, yang puisi Hongguan. Oh iya, perjamuan Hongguan. Iya. Nanti saja baca punya. Oh ya, tadi yang terkait ingin menyebarkan virus-virus menulis puisi ke anak-anak, itu kan berkaitan dengan pentingnya kesadaran berliterasi, seperti itu ya. Nah, itu kira-kira menurut Mbak Diah berapa penting
untuk kita semua lah, kita semua ini untuk menyebarkan virus literasi ke lingkungan kita. Dan mungkin kalau Mbak Dia kan sudah punya, salah satunya punya cara dengan membuka sudut baca puan, gitu kan. Jadi setiap hari apa? Setiap hari Minggu ya? Iya, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu pasti kan ada anak-anak. Gitu. Benar. Itu kira-kira seperti apa? Gini. Kalau aku sama teman-teman di sini, sama teman-teman komunitas di sini itu memang sasarannya ke anak-anak, ya ke anak-anak. Tapi nggak langsung mereka disodorin buku gitu, nggak. Kita ada permainan-permainan dulu, permainan-permainan yang biasanya kita bawa juga ke apa namanya, ke tempat ngelapak. Itu kita disesati gitu memang. Soalnya kalau nyuruh anak-anak langsung membaca itu juga mereka bakal males juga karena sudah kalah sama gadget kan, yang ya fenomena anak-anak sekarang kan gitu ya, anak-anak sekarang. Itu kita siasati dengan apa namanya, dengan bawa-bawa permainan gitu. Kita sampai sampai punya ular tangga yang besar itu yang bisa dimainkan sama orang. Maksudnya yang main jadi orang, itu biasanya kita bawa juga ke tempat lapak. Terus juga ada ada mewarnai, kadang kita juga mendongeng. Nah, dari situ kita narik minatnya mereka dengan itu dulu, dengan permainan-permainan seperti itu dulu. Nah, dari situ mereka akhirnya punya keinginan buat baca-baca, buat buka-buka buku yang kita gelar itu. Gitu. Jadi seberapa penting ya, memang penting banget kalau dari aku pribadi. Ini sih kalau nggak salah kita kan masih peringkat berapa dunia itu di literasinya ya, peringkat 2 dari bawah atau berapa ya, itu yang info terakhir yang saya terima juga kan miris banget gitu loh sebenarnya. Kalau ngelihat fenomena sekarang, anak-anak kan sudah pada ini ya, sudah difasilitasi gadget. Sebenarnya bisa juga membaca dari gadget yang mereka punya, tapi ternyata yang diakses mereka malah game gitu kan, maksudnya Mobile Legends dan kawan-kawan. Itu karena memang nggak ada controlling juga sih dari orang tuanya gitu. Jadi memang peran orang tua untuk meningkatkan literasi itu juga sangat besar gitu. Diawali dari keluarga dulu yang mengontrol mereka untuk biar bisa suka sama buku-buku gitu. Setidaknya sediain buku-buku lah 1 atau 2 atau 3 gitu di rumah. Anak-anak dikenalin dulu sama buku-buku, nggak usah langsung membaca, akrab dulu lah mereka sama buku-buku gitu. Yang penting tidak takut sama buku. Akrab dulu, biar buku itu nggak jadi momok buat mereka gitu. Ketemu buku, ya mau cuman apa sih enaknya, bisa kan gitu kalau anak-anak kecil ya. Kalau menurut mereka nggak ada yang menarik dari buku itu, ya ngapain kita baca, biasanya gitu kalau anak-anak kecil. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, bisa di kolom chat. Sebelum nanti kita tutup dengan pembacaan puisi yang dibacakan oleh Mbak Diah. Tapi Mas sebelum baca puisi, Caimin. Mas Mi jadi baca puisi ya? Oh, nanti aja terakhir. Oh ya, siap. Ini Mbak, sebelum menuju ke pembacaan puisi ya, rencana ke depan apa ini? Atau proyek yang akan datang sedang ngapain? Oh, ini yang berkaitan sama puisi atau yang gimana maksudnya? Proyek apa? Ya, yang berkaitan dengan puisi maupun yang berkaitan dengan literasi yang lainnya. Oke, kalau atau yang dengan sudut baca puannya, proyek mungkin buku keduanya
Bos. Spoiler nih, spoiler. Rencana kedepannya mungkin ini sih, dalam waktu dekat harus selesai tugas akhir dulu, karena ini mendesak sekali. Terus yang kedua, pengennya juga sudut baca Puan bisa lebih bermanfaat lagi. Kita lagi bikin project juga di sudut baca Puan, semoga akhir bulan ini sudah ada hasilnya. Terus untuk buku kedua, insya Allah lah, semoga bisa terbit bareng sama selesainya tugas akhir, wes. Gitu. Mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga dilancarkan semuanya. Mungkin. Itu mungkin nanti terkait sudut baca Puan mau buat project-project nanti bisa bekerja sama dengan buku tulis ini. Oke, siap-siap. Terima kasih. Siap, cocok. Kita mengadakan terbaca yang ada di Malang Raya. Yes. Sampai Malang Selatan ya Caimin ya. Ya, ini untuk selanjutnya kita mungkin ada closing statement dari Mbak Dia, kemudian nanti ditutup dengan pembacaan puisi dari Mbak Dia dan dilanjutkan dari Mas Muiz. Silakan. Apa ya closing statement-nya ini? Saya punya slogan sih, tapi ini mungkin hanya berlaku pada saya ya. Jadi begini, bagaimanapun dunia mematahkanmu, berpuisilah. Nah, itu sih, itu dari saya. Jadi kita ini, jadi berbahagialah terus gitu loh, nggak usah susah-susah lah. Apa sih yang disusahkan gitu? Itu dari Makanya saya sih. Ya ini ya, namanya festival bahagia ya. Bener-bener. Bagaimanapun dunia mematahkanmu, berpuisilah. Jadi nggak usah dipikir berat-berat apapun itu. Yang sedang menyelesaikan tulisan ya udah selesaiin aja. Yang lagi belajar apapun, mau mencoba hal baru ya wes dijalanin aja gitu sih. Pokoknya wajib berbahagia. Apapun keadaannya. Salah satunya dengan jalan apa? Berpuisi. Gitu. Ucapin dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman. Untuk sesi buka buku yang ke-10 ini saya kira cukup. Jangan lupa nanti bisa kunjungi, bisa saling follow di Instagramnya Mbak Dia @puanrinai. Ya, Mbak Dia. Saya fullback. Ya, @puanrinai. Kemudian bisa juga follow di toko buku Oase untuk menemukan, untuk mencari, untuk berbelanja buku-buku yang jelas orisinil. Ya, silakan untuk Mbak Dia. Waktu saya persilakan untuk membacakan puisi karyanya. Oke. Saya grogi nih disuruh baca puisi nih. Dua garis takdir. Kepada Im di kota dingin. Kita dua garis takdir pada terjal kehidupan. Aku di sisi kanan, kau memilih kiriku. Aku di sisi kanan, kau memilih kiriku. Tidak menyatu, Im. Tidak menyatu. Meski pada satu kaki waktu, kita tegak lurus di dua sisi lain. Kau masih hidup dengan nyala nurani, jauh dari kata mati. Aku berdiri di jalan bising, sebuah persimpangan. Putar balik menuju abadi, atau perlahan tuli, digempur riuh tupi-tupi. Putar balik menuju abadi, atau perlahan tuli, digempur riuh bertubi-tubi.
Majapahit, Desember 2018. Terus, Terima kasih Mbak Tia. sama-sama. Silakan. Oke, saya mau lihat Mas Muis ini. Mana Mas Muis ini? Caimin dulu lah. Saya pengen ini belajar dulu bagaimana sih tekniknya baca puisi itu. Nah, itu harusnya ini juga kita ngundang seseorang yang jago baca puisi. Oh, Nuril. Oh, Mbak. Ini koordinator perempuan bergerak. Cocok ini kalau diminta baca puisi ini. Oh, ini masih ada ini Mbak Nuril. Silakan. Mbak Nuril. Oh, paling masak mie. Mas Mis, jadi baca puisi atau tidak ini? Caimin lah duluan. Bisa saya baca satu saja saya. Ini di bukunya Mbak Tia, di jalan pertama. Judulnya Tafsir Mimpi. Tafsir Mimpi. Perempuan bunting, tanpa kaki. Kakek nenek petani, pagar tinggi. Jalan buntu. 7 Oktober 2017. Sudah saya masukin. Ini berat ini ya. Ini loh puisinya loh. Nggak langsung paham. Nggak tahu. Silakan Mas Muis. Oke, saya baca puisinya Jokpin ya, soalnya belum punya buku puisinya Mbak Diah itu yang Jalan Menuju Rumah Ayah itu ya. Itu sebenarnya kalau masih ada cocok itu di display di toko buku Oase itu, siapa tahu ada yang minat gitu kan. Oke, karena ini meskipun semoga tidak mengurangi ini ya esensi diskusinya ya. Ini baca puisinya Jokpin mana ini? Sebentar saya browsing. Karena kebetulan ini juga tersedia di toko buku Oase. Siapa tahu ada yang tertarik dengan puisinya Jokpin yang ini. Mana ini? Opo ini? Hongguan. Pertemuan Hongguan. Bagi saya karena ini menarik, ada nilai-nilai profetiknya ya kan? Dimana kalau guyonannya itu kan kalengnya Hongguan isinya rengginang gitu kan. Itu bagian dari sufisme itu, sufistik gitu kan, kesederhanaan. Oke, saya akan membacakan 3 puisi ya, karena pendek-pendek ya. Ada Ayah Hongguan, Ibu Hongguan, sama ini aja, Anggur Hongguan. Ayah Hongguan. Ayah sedang khusyuk menikmati remah-remah sisa kenangan dalam kaleng Hongguan ketika rumahnya yang sunyi disambangi petugas. Selamat malam. Apakah kondisi kejiwaan Anda amat terkendali? Ayah menjawab, maaf, saya sedang berbahagia. Negara dilarang masuk ke dalam hati saya. 2019. Oke, selanjutnya puisi Ibu Hongguan. Ibu Hongguan. Ibu pulang dari gereja membawa 5 roti dan 2 ikan dalam kaleng Hongguan. Persediaan makan sebulan. Tahun 2019. Yang terakhir, Anggur Hongguan. Anggur Hongguan. Aku bersyukur masih bisa mendapatkan sisa anggurmu dalam kaleng Hongguan. Anggur paling jos yang kau minum dan kau bagikan pada malam perpisahan, walau aku tak datang di perjamuan. Saleh atau salah, aku tetap bocahmu bro. 2019. Oke, itu aja mungkin dari Jokpin KW. Terima kasih Caimin dan Mbak Dia. Silakan pandu ulang. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Muis, terima kasih Mbak Dia atas waktunya, atas paparan banyak tentang
proses kreatifnya Mbak Dia, kemudian tentang jalan menuju rumah ayah, dan juga tentang rencana ke depan terkait buku kedua maupun yang lainnya. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang senantiasa setia mengikuti program Festival Indonesia Bahagia ini di Buka Buku seri ke-10. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Mbak Diah, kepada semua peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Jangan lupa giatkan stop beli buku bajakan untuk mengurangi kejahatan pada sektor perbukuan. Salam literasi, terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Mbak.